Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salatun Khairia, NPM 1911090268 dari Prodi Pendidikan Fisika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tauhid, ilmu kalam, dan akhlak. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian komprehensif kelompok 7 dengan dosen penguji Bapak Rizky Gunawan MPDI. Adapun subbab dalam materi tauhid atau ilmu kalam dan akhlak, yang pertama ada pengertian tauhid atau ilmu kalam dan akhlak. Yang kedua, ada dasar-dasar tauhid atau ilmu kalam dan akhlak. Yang ketiga, sejarah perkembangan dan aliran-alirannya. Yang keempat, macam-macam akhlak. Dan yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang tauhid atau ilmu kalam. Tauhid ilmu kalam. Yang pertama, pengertian ilmu kalam. Secara terminologi, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang ketuhanan dengan nuansa pemikiran yang cenderung menggunakan logika atau filsafat yang dikaitkan dengan dalil-dalil nakilah. Ilmu kalam juga biasa disamakan dengan teologi Islam. Secara etimologi, ilmu kalam berasal dari kata kalam yang berarti kata-kata. Kata-kata di sini dimasukkan sebagai kata-kata atau firman Allah. Jadi, ilmu kalam merupakan ilmu yang membicarakan permasalahan kalam Allah. Tetapi, ada juga ahli yang menyatakan bahwa kalam di sini yang dimaksud kata-kata manusia. Karena di dalam ilmu kalam, ada ajang persilat atau berdebat kata-kata antar berbagai ahli dalam mempertahankan pendapat dan pendirian masing-masing. Dasar-dasar ilmu kalam. Dasar ilmu kalam ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, akal. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kumpulan wahyu dari Allah SWT yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW yang berisi petunjuk, peraturan, amar ma'ruf dan nahi mungkar yang disampaikan kepada umat manusia untuk diamalkan dalam kehidupan. Yang kedua, hadis. Hadis adalah peraturan-peraturan yang diucapkan, diperbuat, dan takrir Nabi Muhammad SAW yang diberlakukan kepada umatnya supaya diamalkan untuk memperoleh keselamatan di dunia dan di akhirat. Karena itu, hadis merupakan penjabaran atau interpretasi dari Al-Quran yang bersifat mujmal, yang hukum dan syarahnya lebih diperinci oleh hadis Rasulullah SAW. Hadis juga disebut dengan sunnah Rasulullah SAW, yaitu suatu yang merupakan perkataan, perbuatan-perbuatan, dan takrir atau penetapan Rasulullah SAW disebut sunnah. Yang ketiga, menurut akal atau rasio. Manusia sebagai makhluk yang asani, takwin, terdiri dari jasmani dan rohani. Apabila kedua unsur ini berpisah, maka yang terjadi adalah mati. Adapun unsur rohani atau dalam jiwa manusia terdapat intelek, agama, sosial, susila, dan harga diri. Selanjutnya, sejarah perkembangan dan aliran-alirannya. Sejarah timbulnya ilmu kalam. Menurut Harun Nasution, kemunculan persoalan kalam dipicu oleh permasalahan politik yang menyangkut peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan yang berbuntut pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ketegangan tersebut mengkristal menjadi perang Siffin yang berakhir dengan keputusan takhim atau arbitres. Sikap Ali menerima tipu muslihat Amr bin al-As. Utusan dari pihak Muawiyah dalam tahkim, kelompok yang awalnya berada dengan Ali menolak keputusan tahkim tersebut. Mereka menganggap Ali telah berbuat salah atas keputusan tersebut sehingga mereka meninggalkan barisannya. Kelompok ini dikenal dengan nama Khawarij atau orang-orang yang keluar dan memisahkan diri. Di luar pasukan yang membelat Ali, ada pula yang sebagian besar tetap mendukung Ali. Mereka inilah yang kemudian memunculkan kelompok Syiah. Harun lebih jauh melihat bahwa persoalan kalam yang pertama muncul adalah persoalan siapa yang kafir dan siapa yang bukan kafir. Penyebab munculnya aliran-aliran. Problematika teologis di kalangan umat Islam baru muncul pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu pada tahun 656 sampai 661 Masehi, yang ditandai dengan munculnya kelompok dari pendukung Ali yang memisahkan diri dari mereka karena tidak setuju dengan sikap Ali yang menerima tahkim dalam menyelesaikan konfliknya. Dengan Muawiyah bin Abi Sufyan,
gubernur Syam pada waktu Perang Siffin. Kelompok ini selanjutnya dikenal dengan kelompok Khawarij. Lahirnya kelompok Khawarij ini dengan berbagai pendapat selanjutnya menjadi dasar kemunculan kelompok baru yang dikenal dengan nama Murji'ah. Lahirnya aliran teologi ini pun mengawali kemunculan berbagai aliran-aliran teologi lainnya. Dan dalam perkembangannya telah banyak melahirkan berbagai aliran teologi yang masing-masing mempunyai latar belakang dan sejarah perkembangan yang berbeda-beda. Selanjutnya, aliran-aliran dalam ilmu kalam. Yang pertama ada aliran Khawarij. Aliran Khawarij merupakan aliran teologi tertua yang merupakan aliran pertama yang muncul dalam teologi Islam. Menurut Ibnu Abi Bakar Ahmad al-Syahrastani, bahwa yang disebut Khawarij adalah setiap orang yang keluar dari imam yang hak dan telah disepakati para jamaah, baik ia keluar pada masa sahabat Khulafaur Rasyidin atau pada masa tabi'in secara baik-baik. Menurut bahasa, nama Khawarij ini berasal dari kata kharaja, yang berarti keluar. Nama itu diberikan kepada mereka yang keluar dari barisan. Kelompok ini juga kadang-kadang menyebut dirinya syurah atau berarti golongan, yang mengorbankan dirinya untuk Allah. Di samping itu, nama lain dari Khawarij ini adalah Hururiyah. Selain ini, berasal dari kata Harura, nama suatu tempat dekat Kufah, yang merupakan tempat mereka menumpukan rasa penyesalannya kepada Ali bin Abi Thalib yang mau berdamai dengan Muawiyah. Yang kedua, aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah ini muncul sebagai reaksi atas sikapnya yang tidak mau terlibat dalam upaya kafir mengkafirkan terhadap orang yang melakukan dosa besar. Sebagaimana hal itu dilakukan oleh aliran Khawarij. Mereka menangguhkan penilaian terhadap orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim itu di hadapan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mengetahui keadaan iman seseorang. Demikian pula, orang mukmin yang melakukan dosa besar masih dianggap mukmin di hadapan mereka. Orang mukmin yang melakukan dosa besar itu dianggap mengakui bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Dengan kata lain, bahwa orang mukmin sekalipun melakukan dosa besar masih tetap mengucapkan dua kalimat syahadat yang menjadi dasar utama dari iman. Oleh karena itu, orang tersebut masih mukmin, bukan kafir. Yang ketiga, aliran Qadariyah. Qadariyah berakar pada qadarah yang berarti memutuskan dan memiliki kekuatan atau kemampuan. Sedangkan sebagai suatu aliran dalam ilmu, Qadariyah adalah nama yang dipakai untuk suatu aliran yang memberikan penekanan terhadap kebebasan dan kekuatan manusia dalam menghasilkan perbuatan-perbuatannya. Dalam paham Qadariyah, manusia dipandang mempunyai kudrat dan kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk kepada qadar dan qadar Tuhan. Mazhab Qadariyah muncul sekitar tahun 70 Hijriah atau 698 Masehi. Ajaran-ajaran tentang mazhab ini banyak memiliki persamaan dengan ajaran Mu'tazilah, sehingga aliran Qadariyah ini sering juga disebut dengan aliran Mu'tazilah. Kesamaan keduanya terletak pada kepercayaan keduanya yang menyatakan bahwa manusia mampu mewujudkan tindakan dan perbuatannya, dan Tuhan tidak campur tangan dalam perbuatan manusia ini, dan mereka menolak segala sesuatu terjadi karena keadaan Allah SWT. Aliran ini merupakan aliran yang suka mendahulukan akal dan pikiran daripada prinsip ajaran Al-Quran dan hadis sendiri. Al-Quran dan hadis mereka tafsirkan berdasarkan logika semata-mata. Padahal kita tahu bahwa logika itu tidak bisa menjamin sebuah kebenaran, sebab logika itu hanya jalan pikiran yang menyerap hasil tangkapnya panca indera yang serba keterbatasan kemampuannya. Jadi, seharusnya logika dan akal pikiranlah yang harus tunduk kepada Al-Quran dan hadis, bukan sebaliknya. Tokoh utama Qadariyah ialah Ma'bad al-Juhani dan Khailan al-Dimashqi. Kedua tokoh inilah yang mempersoalkan tentang qadar. Yang keempat, aliran Jabariyah. Nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa. Sedangkan menurut Al-Syahrastani, bahwa Jabariyah berarti menghilangkan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyadarkan perbuatan tersebut kepada Allah. Lahirnya aliran Jabariyah berkaitan erat dengan kondisi alam jazirah Arab yang tandus dan udara yang panas.
Biasanya, daerah yang tandus kurang dapat memberikan kehidupan yang memadai kepada masyarakat, karena tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran tidak dapat dihasilkan, sehingga masyarakat merasa kurang bergairah. Mereka mengupayakan menyuburkan tanah untuk memakmurkan pertanian. Demikian juga pengaruh iklim di Jazirah Arab ini cukup panas, sehingga menimbulkan ketidakgairahan masyarakat untuk berusaha secara maksimal untuk meningkatkan taraf kehidupan. Yang kelima, aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah berasal dari kata i'tizal, yang artinya memisahkan diri. Pada mulanya, nama ini diberikan oleh orang dari luar Mu'tazilah karena pendirinya, Washil bin Atta, tidak sependapat dan memisahkan diri dari Hasan al-Basri. Aliran Mu'tazilah merupakan aliran teologi Islam terbesar dan tertua yang telah berperan dalam sejarah pemikiran keislaman. Aliran Mu'tazilah dipelopori oleh Washil bin Atta. Muncul pada abad pertama Hijriah di Bashrah, Irak, di akhir masa dinasti Umayyah, sedangkan masa jayanya dicapai sekitar 200-255 Hijriah. Munculnya aliran ini adalah berakibat dari adanya tendensi suatu aliran yang mengatasnamakan aliran Islam, akan tetapi pada hakikatnya menghancurkan Islam. Seperti diketahui bahwa kekuasaan Islam sudah meluas sehingga banyak pula orang-orang dari bangsa dan pemeluk agama yang non-Islam seperti Masuji, Yahudi, Kristen memeluk agama Islam, dan mereka yang memeluk Islam karena takut dan terpaksa. Sehingga setelah ia masuk Islam selalu mengingat-ingat ajaran agama lamanya ke dalam Islam. Yang keenam, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah berarti penganut atau pengikut sunnah Nabi Muhammad SAW, dan jemaah berarti sahabat Nabi. Jadi, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengandung arti penganut sunnah atau itikat Nabi dan para sahabat beliau. Ahlus Sunnah sering juga disebut dengan Sunni. Sunni dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu khusus dan umum. Sunni dalam pengertian umum adalah lawan kelompok Syiah. Dalam pengertian ini, Mu'tazilah sebagai mana juga Asy'ariyah masuk ke dalam barisan Sunni. Sunni dalam pengertian khusyuk adalah mazhab yang berada dalam barisan Asy'ariyah dan merupakan lawan Mu'tazilah. Aliran ini muncul sebagai reaksi setelah munculnya aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, dua aliran yang menentang ajaran-ajaran Mu'tazilah. Yang ketujuh, aliran Syiah. Secara bahasa, Syiah berarti pengikut. Yang dimaksud dengan pengikut di sini ialah para pendukung Ali bin Abi Thalib. Setelah istilah Syiah sering dimaksudkan pada kaum muslimin yang dalam bidang spiritual atau keagamaannya selalu merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW atau yang disebut sebagai ahli al-bait. Selanjutnya, istilah Syiah ini untuk pertama kalinya ditujukan pada para pengikut Ali, Syiah Ali, pemimpin pertama al-bait pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedelapan, aliran Salafiyah. Secara bahasa, Salafiyah berasal dari kata salaf yang berarti terdahulu. Yang dimaksud terdahulu di sini adalah orang-orang terdahulu yang semasa Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in dan tabi'at. Sedangkan Salafiyah berarti orang-orang yang mengikuti salaf. Istilah salaf mulai dikenal dan muncul beberapa abad sesudah Rasulullah SAW wafat, yaitu sejak ada orang atau golongan yang tidak puas memahami Al-Quran dan hadis tanpa takwil, terutama untuk menjelaskan maksud-maksud tersirat dari ayat-ayat Al-Quran sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, aliran Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah sebuah paham akidah yang dinisbatkan kepada Abul Hasan al-Asy'ari. Nama lengkapnya ialah Abu Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bashar Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah Amir bin Abi Musa al-Asy'ari. Kelompok Asy'ari menisbahkan pada namanya, sehingga dengan demikian ia menjadi pendiri. Mazhab Asy'ariyah al-Asy'ari yang semula paham Mu'tazilah akhirnya pindah menjadi Ahlus Sunnah. Munculnya kelompok Asy'ariyah ini tidak lepas dari ketidakpuasan sekaligus kritik terhadap paham Mu'tazilah yang berkembang pada saat ini. Paham Asy'ariyah semakin berkembang lagi pada masa keemasan Madrasah Nizamiyah.
baik yang di Baghdad maupun di kota Naisabur. Madrasah Islamiyah yang di Baghdad adalah universitas terbesar di dunia. Yang terakhir, aliran Maturidiyah. Lahir di Samarkand pertengahan kedua dari abad 9 Masehi. Pendirinya adalah Abu Mansur Muhammad bin Mahmud al-Maturidi di daerah Maturidi, Samarkand untuk melawan mazhab Mu'tazilah. Abu Mansur Maturidi wafat pada tahun 333 Hijriah, menganut mazhab Abu Hanifah dalam masalah fikih. Oleh sebab itu, kebanyakan pengikutnya juga bernasab Hanafi. Sistem pemikiran aliran Maturidiyah termasuk golongan teologi Ahlus Sunnah. Untuk mengetahui sistem pemikiran Al-Maturidi, kita tidak bisa meninggalkan pemikiran Asy'ari dan aliran Mu'tazilah, karena ia tak lepas dari suasana zamannya. Maturidiyah dengan Asy'ariyah sering sama dalam pemikirannya, karena kesamaan lawan yang dihadapinya yaitu aliran Mu'tazilah. Namun, tetap terdapat perbedaan di antara keduanya. Jadi, tujuan lahirnya aliran Maturidiyah adalah sebagai reaksi terhadap aliran Mu'tazilah yang dianggap tidak sesuai dengan kaidah yang benar menurut akal dan syara'. Yang selanjutnya tentang akhlak. Yang pertama, pengertian akhlak. Akhlak merupakan sikap yang melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan. Dasar-dasar akhlak. Akhlak Islam merupakan sistem akhlak yang berdasarkan kepada kepercayaan kepada Tuhan. Maka, tentunya sesuai pula dengan dasar daripada agama itu sendiri. Dan dalam ajaran agama Islam, akhlak memang sangat sungguh penting. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman kehadirannya untuk menyempurnakan akhlak. Dengan demikian, dasar dari akhlak adalah Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber utama bagi agama itu sendiri. Dasar-dasar akhlak dalam Al-Quran. Yang pertama, firman Allah dalam Quran surat Qalam ayat 4, yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Yang kedua, firman Allah dalam Quran surat Asy-Syura ayat 137, yang artinya, agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu. Dasar-dasar akhlak dalam hadis. Yang pertama, sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Baihaqi, yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalihan akhlak. Yang kedua, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Maliki, yang artinya setiap agama memiliki akhlak dan akhlak agama Islam adalah rasa malu. Yang selanjutnya, macam-macam akhlak. Macam-macam akhlak ada dua, yaitu yang pertama akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Akhlak terpuji adalah akhlak yang pada dasarnya ada pada diri manusia. Fitrah manusia sendiri pada dasarnya adalah makhluk yang baik. Namun, karena terpengaruh dengan sekeliling, maka perkembangan sifat manusia sendiri itu yang berubah. Nah, yang kedua ada akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Akhlak mazmumah adalah suatu perilaku yang buruk, baik secara perbuatan, perkataan, dan sebagainya, yang mana akan mendatangkan kemudaratan untuk dirinya sendiri dan orang lain, yang dapat menggoyahkan iman seseorang tersebut. Contoh akhlak mahmudah atau akhlak terpuji, yaitu jujur, rendah hati, murah hati, sabar, qanaah, husnuzon, syukur, zuhud, mujahadah, dan tawakal. Contoh akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela, riya, sum'ah, uzub, takabur, tamak, ghibah, munafik, dan dendam. Selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak seseorang yaitu yang pertama, faktor internal. Yang pertama, insting atau naluri. Insting atau naluri adalah kesanggupan melakukan hal-hal yang kompleks tanpa latihan sebelumnya, terarah pada tujuan yang berarti bagi subjek, tidak didasari dan berlangsung secara mekanis. Ahli-ahli psikologi menerangkan berbagai naluri yang ada pada manusia yang menjadi pendorong tingkah lakunya, diantaranya naluri makan, naluri berjodoh, naluri keibubapaan, naluri berjuang, naluri bertuhan, dan sebagainya. Yang kedua, kebiasaan. Salah satu faktor penting dalam pembentukan akhlak adalah kebiasaan atau adat istiadat.
Yang dimaksud kebiasaan adalah perbuatan yang selalu diulang-ulang sehingga menjadi mudah dikerjakan. Kebiasaan dipandang sebagai fitrah yang kedua setelah nurani, karena 90% perbuatan manusia terjadi karena kebiasaan. Misalnya, makan, minum, mandi, cara berpakaian, itu merupakan kebiasaan yang sering diulang-ulang. 3. Keturunan. Ahmad Amin mengatakan bahwa perpindahan sifat-sifat tersebut dari orang tua kepada keturunannya maka disebut al-waras atau warisan sifat. Warisan sifat orang tua terhadap keturunannya ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Artinya, langsung terhadap anaknya dan tidak langsung terhadap anaknya. Misal, terhadap cucunya. Sebagai contoh, ayahnya adalah seorang pahlawan. Belum tentu anaknya seorang pemberani bagaikan pahlawan. Bisa saja sifat itu turun kepada cucunya. Yang keempat, keinginan atau kemauan keras. Salah satu kekuatan yang berlindung di balik tingkah laku manusia adalah suatu fungsi jiwa untuk dapat mencapai suatu kehendak. Kehendak ini merupakan kekuatan dari dalam. Itulah yang menggerakkan manusia berbuat dengan sungguh-sungguh. Seseorang dapat bekerja sampai larut malam dan pergi menuntut ilmu di luar negeri yang jauh berkat kekuatan azam atau kemauan yang keras. Yang kelima, hati nurani. Fungsi hati nurani adalah memperingati bahwasanya bahayanya perbuatan buruk dan berusaha mencegahnya. Jika seseorang terjerumus melakukan keburukan, maka batin merasa tidak senang atau menyesal. Dan selain memberikan syarat untuk mencegah dari keburukan juga memberikan kekuatan yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan yang baik. Oleh karena itu, hati nurani termasuk salah satu faktor yang ikut membentuk akhlak manusia. Nah, yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama ada faktor lingkungan. Salah satu faktor yang turut menentukan kelakuan seseorang atau suatu masyarakat adalah lingkungan atau milieu. Milieu adalah sesuatu yang melingkupi suatu tubuh yang hidup. Misalnya, lingkungan alam mampu mematahkan dan mematangkan pertumbuhan bakat yang dibawa oleh seseorang. Lingkungan pergaulan mampu mempengaruhi pikiran, sifat, dan tingkah laku. Yang kedua, pengaruh keluarga. Setelah manusia lahir, maka terlihat dengan jelas fungsi keluarga dalam pendidikan, yaitu memberikan pengalaman kepada anak baik melalui penglihatan atau pembinaan menuju terbentuknya tingkah laku yang diinginkan oleh orang tua. Demikian, orang tua atau keluarga merupakan pusat kehidupan rohani sebagai penyebab perkenalan dengan alur luas tentang sikap, cara berbuat, serta pemikirannya. Di hari kemudian, kata lainnya, keluarga yang melaksanakan pendidikan akan memberikan pengaruh yang besar dalam pembentukan akhlak. Yang ketiga, pengaruh sekolah. Sekolah adalah lingkungan pendidikan kedua setelah pendidikan keluarga, di mana dapat mempengaruhi akhlak anak. Ruang lingkup sekolah berlangsung beberapa bentuk dasar dari kelangsungan pendidikan. Pada umumnya yaitu pembentukan sikap-sikap dan kebiasaan, dari kecakapan-kecakapan pada umumnya, belajar bekerja sama dengan kawan sekelompok, melakukan tuntunan-tuntunan dan contoh yang baik, dan belajar menahan diri kepentingan orang lain. Yang keempat, pendidikan masyarakat. Masyarakat dalam pengertian sederhana adalah kumpulan individu dalam kelompok yang diikat oleh ketentuan negara, kebudayaan, dan agama. Yang ketiga, ada faktor secara khusus. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak pada khususnya dan pendidikan pada umumnya ada 3 aliran yang sudah amat populer. Yang pertama aliran nafitisme, kedua aliran empirisme, dan ketiga aliran konvergensi. Yang pertama, menurut aliran nafitisme, bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan dari dalam yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, akal, dan lain-lain. Jika seseorang sudah memiliki pembawaan atau kecenderungan kepada yang baik, maka dengan sendirinya orang tersebut menjadi baik. Yang kedua, menurut aliran empirisme, bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor dari luar, yaitu lingkungan sosial, termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan. Jika pendidikan dan pembinaan yang diberikan kepada anak itu baik, maka baiklah anak itu. Demikian jika sebaliknya. Aliran ini tampak lebih percaya kepada peranan yang dilakukan oleh dunia pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, dalam aliran konvergensi berpendapat pembentukan akhlak dipengaruhi faktor oleh faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan faktor dari luar, yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial.
Sekian penjelasan materi tentang tauhid atau ilmu kalam dan akhlak. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.